Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina nabiyhu bi ahsanil aqidah wa rafa'aha liwa'ah ba'da asy-syari'ati wal ghazwah. Ja'ala nutqa wal kalami wasilati da'watil islamiyyah. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babi yasar wa ala alihi wa atba'ihi akhyar. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع ilaihi sabila. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pada kesempatan sore hari ini, Bapak Haji Erwandi selaku Komisaris Ebitur, alhamdulillah beliau hadir. Kemarin-kemarin beliau nggak enak badan ya Pak Haji. Alhamdulillah beliau sehat, sembuh, sehat walafiat, sehingga beliau bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Syafril selaku Direktur Operasional Ebitur, yang saat ini kondisinya pun sama, sedang tidak enak badan. Makanya terasa dari bagaimana getaran suaranya itu sangat berbeda gitu ya. Mudah-mudahan beliau sehat, beliau sembuh, sehingga pada akhirnya mampu melaksanakan aktivitas kita pada siang hari ini. Salam ta'zim wa takrim. Ini Ustadz Subhan, Bapak Ibu, selaku Direktur Marketing. Susah payah beliau mencari customer atau mencari jamaah, sehingga pada akhirnya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita, sudah banyak memberikan maklumat perihal haji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin. Salam juga kami ucapkan kepada MC kami, dia Ardelia Ulima. Ini adalah salah satu staf kami, Bapak Ibu di Ebitur, yang alhamdulillah kemarin juga sakit. Hari Minggu ya nggak masuk karena ya mungkin perubahan cuaca yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau sehat walafiat. Saya Suhaibi, Bapak Ibu, alhamdulillah sampai hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kami mampu mengemban amanah Bapak Ibu semuanya untuk insya Allah bisa menghantarkan Bapak Ibu semuanya menuju makam Rasulullah SAW. Rasa bangga dan bahagia sebelum kami mulai, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita mampu melangkahkan detak ayunan langkah kita menuju tempat ini. Kita merasa detak jantung kita berdegup. Kita merasa setiap hembusan napas kita mampu kita rasakan pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa merasakan kaki dan tangan kita mampu beraktivitas. Itu tanda bahwa kita sehat walafiat. Itu tanda Allah izinkan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita mampu berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga kita sampaikan kepada Sang Penghulu Alam, Paduka tercinta. Dialah Rasulul Amin. Dialah Nabi yang dibangga-banggakan, dialah Nabi yang dipuja-puji sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak langkah dan niat baik kita, insya Allah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baru saja menyaksikan peristiwa haji, rasanya hati dan jiwa kita bergetar. Kenapa itu bergetar? Rasanya logika kita enggak kebayang. Perasaan yang muncul, yang tumbuh, perasaan ingin melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, ya Rabb,
kalau kita melihat peristiwa ini, perihal haji, perihal umroh adalah bukan kemampuan secara finansial. Perlu dipahami sekali lagi Bapak Ibu. Perihal haji, perihal umroh bukan semata-mata hanya kepentingan finansial semata. Perlu dicatat, ini semuanya adalah undangan yang Allah berikan kepada kita. Tiket itu, tamu undangan itu, undangan kalau kita sampai di tangan kita. Persoalan rezeki, persoalan materi, persoalan finansial, insya Allah Allah berikan nanti tepat pada waktunya, tempat pada sasarannya. Rezeki itu Bapak Ibu bagaikan busur anak panah yang tidak pernah lepas dari sasarannya. Karena rezeki tidak pernah tertukar. Dia memiliki takaran. Makanya wajib kita sebagai manusia hanya mampu berikhtiar. Makanya lagi-lagi Allah tidak memanggil yang mampu. Allah memanggil yang mau, yang rindu dan yakin Bapak Ibu semuanya. Makanya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Wahai, ketika kita berada di dalam janin kandungan ibu kita, 3 bulan 10 hari umur usia kandungan kita, Allah berfirman dan Allah bertanya kepada kita semuanya, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan kita seraya serentak menjawab, Qalu, harga mati, Qalu bala syahidna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, Qalu bala syahidna, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, bahwa Engkau adalah pemilik seluruh alam semesta kami. Kita mengakui saat itu. Qalu bala syahidna. Ketika itu kita akui sebagai transaksional antara Allah kepada sang makhluk. Baru kemudian Allah berikan kepada kita kapan ajal kita tiba. Entah kapan dan di mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian apa kita berada? Dengan kondisi apa kita? Apakah kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah atau kita dicabut oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah? Kita enggak pernah bisa memilih tempat, waktu, dan jam sekalipun. Itu ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita juga nggak tahu jodoh kita dengan apa dan siapa dia. Apakah dia keluar dari rahim seorang pejabat istri kita? Wallahu a'lam. Apakah suami kita lahir dari rahim seorang teknokrat, seorang pengusaha besar, seorang politisi ulung? Oh, tidak tahu Bapak Ibu. Apakah kita mampu memilih asal dan daerah mana kelak nanti jodoh kita? Wallahu a'lam bishawab. Kita memilih orang Cianjur, atau kita memilih orang Bandung, atau kita memilih orang Sumatera, atau orang Lampung, atau orang Bengkulu? Wallahu a'lam bishawab. Atau orang Padang, Rancak Bana kalau bahasa. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Dan kita juga nggak tahu Bapak Ibu. Makanya rezeki, ajal dan jodoh, kullu syai'in kitabam muajjalah, semuanya sudah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz Bapak Ibu adalah tempat yang sangat terjaga, tempat yang tidak bisa dikuasai oleh jin. Waktu malaikat Jibril Bapak Ibu ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat ingin menuju Sidratil Muntaha, waktu itu didampingi oleh Jibril dengan menggunakan keadaan buruk. Apa itu buruk? Dalam sebuah riwayat, buruk itu digambarkan seorang kuda putih, kemudian berlambang wanita, kemudian mencapai Sidratil Muntaha. Ternyata buruk itu Bapak Ibu semuanya perlu dipahami bahwa buruk adalah barkun. Apa itu barkun? Kilat. Dengan kecepatan kilat yang tinggi, dengan hanya lailan semalaman, itu langsung bisa menembus Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha itu Bapak Ibu,
pertemuan terakhir malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW yang begitu amat terjaga ini nggak bisa nih didengar oleh jin, nggak bisa didengar oleh iblis, nggak bisa, Pak. Sampai di situ Jibril berkata, ya Rasul, ya Muhammad, aku hanya menghantarkanmu sampai di sini saja. Nabi Muhammad berkata, oh tidak ya Jibril, engkau harus menghantarkanku sampai Lauhil Mahfuz. Karena engkau bersamaku ketika dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha, engkau akan meninggalkan kami, Jibril. Oh tidak. Jibril berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Sidratil Muntaha. Untukku saja wahai Rasul, jika aku berkehendak untuk menuju Sidratil Muntaha, 400 tahun lamanya aku tempuh jarak menuju Sidratil Muntaha. Untukmu ya Muhammad, lailan, hanya semalaman. Masya Allah, Bapak Ibu. Tetap maksa Rasul tetap memaksa. Oh tidak Jibril, engkau harus tetap bersamaku ya Muhammad. Kalau saja engkau bisa melihat tubuhku yang asli, walaqad ra'ahu nazzalatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Kalau engkau bisa melihat rupaku yang asli, engkau akan terkejut. Tampakkan ya Jibril. Kemudian dia di hadapan Rasul. Jibril itu begitu tinggi besar, Bapak Ibu. Dalam sebuah kitab nih. Ini bukan ngarang nih. Dengarkan baik-baik. Tinggi besar Jibril itu. Kemudian dikepakkan sayap kanannya, maka redup bainal masyriq wal maghrib, itu gelap. Dikepakkan sayap kanannya, maka tertutup timur. Dikepakkan sayap kirinya oleh Jibril, tertutup barat. Bainal masyriq wal maghrib, ketutup semuanya. Jibril berkata, wahai Muhammad, andai saja aku paksakan mendampingimu untuk menuju Lauhil Mahfuz, niscaya tubuhku yang begitu besar, sayapku yang mengepakkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, akan hangus, terbakar, wahai Rasul. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulianya Lauhil Mahfuz terjaga dengan begitu indah. Pertanyaannya, Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu hadir di manasik ini, bukan semata-mata Ibu karena punya uang banyak, Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena Ibu punya kendaraan yang megah dan mewah. Bukan karena Ibu bukan berlimangan harta, bukan. Karena semata-mata Allah memanggil kita tepat pada waktunya. Allah memanggil jiwa kita. Allah tidak memanggil jasadnya, Allah panggil ruhnya. Wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Perasaannya dipanggil, digugah oleh Allah. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah umrah bersama Ibitur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan ini Bapak Ibu jangan kita sia-siakan. Undangan untuk menuju Rasulullah SAW, undangan untuk menuju Baitullah, jangan pernah kita sia-siakan. Karena kesempatan ini tidak akan datang kesempatan yang kedua kali. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, jika Ibu mampu dan berkehendak di tempat ini, siapa yang bisa berkehendak? Siapa yang bisa menjamin bahwa kelak Bapak Ibu bisa berangkat umrah kembali? Siapa yang bisa menjamin pada kesempatan hari ini Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji? Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau Ibu berada di tempat ini dengan kawan si A, si B? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang hanya bisa kita berharap umur panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kita berharap umur kita panjang, sehingga ketika umur kita panjang kita masih bisa berharap beribadah, kita masih bisa berbagi. Bapak Ibu sudah tepat langkah yang Bapak Ibu pilih. Karena Bapak Ibu, Allah juga tidak akan mengundang kepada tamu-tamunya yang tentu Allah murkai.
Allah tidak mengundang kepada hambanya yang begitu juga dibenci. Tetapi Allah mengundang kepada tamunya yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu diberikan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Bapak Ibu layak dan dipercaya oleh Allah untuk menuju rumah Allah. Kalau Allah nggak ridho, Allah nggak cinta sama kita, pasti ada halangannya. Kalau Allah nggak suka sama kita, pasti ada sesuatu hal yang mengakibatkan kita nggak mampu berangkat menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini berbanggalah dan berbahagialah karena yang Bapak Ibu tuju bukan ke Paris, Pak. Karena yang Bapak Ibu tuju bukan ke Korea. Yang Bapak Ibu tuju ada tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu agung, tempat kelahirannya Rasul, tempat dimakamkannya Rasul, tempat perjuangannya Rasul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan hari ini berbanggalah uang yang sudah Bapak Ibu keluarkan. Mungkin harta yang Bapak Ibu jual. Mungkin ada yang menjual sawah, mungkin ada yang menjual sepetak tanah, atau mungkin ada yang menjual berlian, intan dan permata untuk bisa mewujudkan harapan Ibu. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Pasti Allah ganti berkali-kali lipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Bapak Ibu. Kalau tidak salah, Bapak Ibu akan terbang bersama Garuda Indonesia tepat jam 4 sore. Take off. Jam 16.55 kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore Bapak Ibu terbang, Bapak Ibu. Sampai kemudian di Jeddah jam berapa? Jam 22, jam 10 malam. Perjalanan Bapak Ibu semuanya. Ada hal yang paling menarik. Dan di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam pesawat itu ketika ribuan mil di atas udara ada hal yang paling menarik. Pertaruhan sengit antara jiwa dengan mengucapkan kalimat Allahumma inni min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita hanya berharap di situ Bapak Ibu memperjuangkan hati dan jiwa Ibu. Tetapi ada hal yang paling menarik ketika Bapak Ibu di dalam pesawat. Ada yang tidak pernah disampaikan mungkin di mana sih? Ada doa-doa mustajabah di sana. Kenapa? Karena ketika Ibu sudah terbang tinggi, tidak lagi mampu berkata apa dan siapa di samping kita. Yang hanya punya kekuatan adalah doa. Doanya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika Bapak Ibu mengucapkan itu, maka tingkat kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berdoa di sana 99%. Kalau saya bilang 100% kayak malaikat saya kalau ngomong. 99% doa-doa Bapak Ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serius ini. Serius ini. Ini kesempatan beristighfar saat itu masih bisa di sana. Ya Allah ya Rabbi, terima kasih. Engkau memilih kami untuk menuju tamu-Mu ya Allah. Rasanya ada sahabat kami, saudara kami yang uangnya begitu banyak. Tapi kenapa Engkau belum panggil? Kenapa Engkau memanggil kami yang uangnya juga pas-pasan? Berarti ya Allah, pada kesempatan hari ini saya mohon ampun. Saya mohon diberikan ampunan ya Allah, untuk bisa menaikkan ibadah-Mu di tanah haram-Mu ya Allah. Mudahkan langkah kami. Kami titipkan anak dan istri kami tinggalkan. Karena Engkau ada zat yang maha menjaga anak, istri dan keluarga kami. Doakan ya Rabb, kami selamat sampai di tujuan dan sampai tibanya di tanah air. Masya Allah. Itu masih tuh di situ ingat tanah dia. Ya Allah, tanah yang di samping ya Allah. Saya mau jual. Jualnya tuh kenceng. Saya jual. Ya kenceng juga di samping enak Pak. Enak di sampingnya ada orang. Saya mau jual ya Allah. Belum nyampe nih Pak. Belum nyampe. Ya Allah, mau daftar haji.
Mau daftar hajinya agak ditekan Pak. Mau daftar haji ya Allah. Agak haji ya Allah. Itu tuh. Itu tanah tuh. Yang tadinya 1 M bisa jadi 1,5 M. Cobain aja. Percaya. Cobain aja lu. Itu tanah tuh yang tadinya 700 juta itu bisa ditawar 1,5 tuh. Doanya beda Bu. Ini baru di pesawat Ini baru di pesawat belum di rauda belum. Saya belum cerita rauda. Ini baru di pesawat. Serius nih Bu. Ayo. Coba. Ini saya lakukan ini. Bitur Bapak Ibu. Masya Allah ceritanya. Udah ini aja dulu ceritain. Itu Bapak Ibu ya Allah. Ini anak saya ya Allah. Lagi tes kepolisian. Ya Allah, mudah-mudahan ini lulus yang terbaik. Kalau nggak terbaik lulus lah. Negonya tuh kita turunin. Kalau dia nggak menjadi yang terbaik ya Allah. Kalau dia nggak menjadi yang terbaik ya Allah, lulus apa? Jangan Bu. Ini kalau kita belum bisa ngajiin ibunda kita nih, ngomong di situ. Ya Allah ya Rob. Cuman saya doang. Saya pengen ngajiin, saya pengen umrohin di saat itu pesawat Bu. Karena titik kulminasi tingkat spiritualitas yang tinggi Bapak Ibu. Ketika menjadi sebuah tingkat kepasrahan, maka nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu datang dan dekat bersama kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada urat nadi kalian, kata Allah. Masya Allah. Ini pesawat juga kalau jatuh juga kan nggak tahu kan mau kalau minta tolong ke siapa. Karena tingkat kepasrahannya, tingkat totalitasnya yang tinggi. Berharap Bapak Ibu keajaiban doa. Allah datang tuh. Allah dengerin tuh rintihan titik nadir kita tuh. Minta apa? Minta selamat. Ya insya Allah diselamatin sampai di Jeddah. Sampai kembali ke tanah air. Bapak Ibu semua sehat walafiat, selamat sampai tujuan, dan selamat sampai di tanah air, bisa bertemu anak dan istri kita. Itu baru di Jeddah. Perjalanan 9 jam Bapak Ibu menuju ke Jeddah. Sampai di Jeddah Bapak Ibu, di terminal haji nanti insya Allah. Karena menggunakan Garuda Indonesia. Insya Allah. Enak Bu, Garuda Bu ya. Coba saya tunjuk tangan dong. Siapa yang berangkat tanggal 19 September? Tunjuk tangan. Masya Allah. Kayaknya wajahnya ceria-ceria. Emang harus ceria. Ceria namanya dipanggil sama Allah, panggilannya mau menuju ke Baitullah Bu. Iya, Masya Allah ceria-ceria. Sampai di Jeddah nanti insya Allah, perjalanan nanti dari Jeddah menuju ke Madinah. Sampai nanti di Madinah Bapak Ibu. Sampai, saya bicaranya Madinah ya. Sampai di Madinah dan sampai di hotel nanti Bapak Ibu. Ibu makan malam. Makan pagi ya. Makan sarapan pagi. Atau tibanya malam. Kalau nggak salah jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 subuh. Nah jam 4 subuh tuh Bapak Ibu kalau nggak salah nyampe jam 4 subuh nih. Ini tepat nih. Udah ngotok udah ini. Jam 4 subuh nyampe nih di hotel. Mandi wajib. Mandi bersih. Kemudian lepaskan baju-baju kita. Ganti dengan pakaian-pakaian terbaik. Bukan hanya menghadap presiden Bapak Ibu bisa menggunakan sutra. Bukan hanya menghadap presiden Bapak Ibu menggunakan batik dan kemudian jas. Tapi ini menggunakan pakaian-pakaian terbaik dan di dalamnya ada wangi-wangian. Kenapa? Karena kita akan menemui paduka tercinta baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Bu, jangan bau dong. Orang mau ketemu kekasih, masa iya sih nggak pakai minyak wangi? Minyak wanginya insya Allah yang enak. Kemudian langsung datang menuju Masjid Nabawi Bapak Ibu. Ya, karena pagi-pagi itu apa yang akan kita laksanakan Bapak Ibu semuanya. Saya agak skip, saya percepat karena nanti kita akan melaksanakan ibadah kita akan melaksanakan umroh yang kedua. Di sana Bapak Ibu laksanakan salat taubat.
Salat taubat, Bapak Ibu datang ke Masjid Nabawi, kemudian meminum air zam-zam untuk detoksifikasi racun dalam tubuh kita. Karena nih di tubuh kita nih Bapak Ibu sudah banyak racun, Bu. Ya, racun itu penyakit yang sudah menumpuk. Maka kemudian minumlah air zam-zam. Air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu rezeki, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, Masya Allah. Wa shifaan min kulli dha'in wa saqam, obat sekaligus penyembuh untuk racun dalam tubuh kita. Detoksifikasi langsung melalui air zam-zam. Nah setelah itu Bapak Ibu pulang, ada agenda nanti ke Ziarah ke Raudhah. Inilah agenda Ziarah ke Raudhah. Tasrih sudah keluar ya. Alhamdulillah sudah keluar ya. Tasrih alhamdulillah sudah keluar. Bapak Ibu, hari apa? Tanggal 20. Tanggal 20. Berarti tanggal 19, 20 hari itu ya. Kita nanti langsung menuju ke Raudhah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara Raudhah, tentu banyak hal di tempat ini. Banyak keajaiban doa dan orang sudah berkali-kali ke tempat ini, tapi nggak paham dan nggak tahu caranya di tempat ini. Ustadz, alhamdulillah saya sudah ke Raudhah. Ustadz, saya alhamdulillah sudah doa di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan baik-baik, ini adalah Raudhah. Jadi apa itu Raudhah sesungguhnya? Raudhah itu adalah ma baina baiti wa minbari raudun min riyadil jannah. Raudhah itu, taman surga itu antara rumahku kata Nabi dan mimbarku adalah taman surga. Barang siapa yang berdoa di tempat itu, tidak ada satupun doa-doa hambaku yang Allah tolak kecuali Allah kabulkan permohonan dan permintaannya. Masya Allah. Dengerin nih. Karena kami yakin Bapak Ibu akan mendatangi Nabawi. Selain hanya bisa berziarah ke makam Rasul, tempat Raudhah menjadi salah satu destinasi. Secara spiritualitas kita akan memohon dan bermunajat di tempat ini. Berapa banyak tempat ini menjadi saksi peristiwa orang-orang hebat berdoa di tempat ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki keturunan sampai di tempat ini bermohon dan bermunajat, Allah berikan keturunan. Berapa banyak di tempat ini orang yang bermohon jodoh, datang ke tempat ini Allah berikan jodoh yang terbaik untuk istri-istrinya semua. Bapak Ibu, tempat ini sangat mustajabah. Perhatikan baik-baik. Di sini Bapak Ibu ada mimbar, ada mihrab. Mihrab, mimbar di tempat ini, ada ustuana yang di belakang ini nih. Bisa gini, ada ustuana Aisyah, ada ustuana Taubah. Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu berada di tempat ini, ya, setiap Bapak Ibu berada di tempat Raudhah ini, saya minta Bapak Ibu kalau bisa nanti insya Allah kami bimbing, kalau bisa berada di mihrab Hanafi sini, ya, kalau bisa berada di tempat ini. Ini mihrab ini. Mihrab Utsmaniyah di luar. Ini mihrabnya nih. Mana ya? Ini mihrabnya nih. Di sini tentu ada penjagaan oleh askar. Karena di sini Bapak Ibu tempat yang Masya Allah, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa di mana Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika memimpin sholat subuh berjamaah dihunus oleh sebilah pedang. Oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di sini Sayyidina Umar bersimpah darah Bapak Ibu. Dan di sini pedangnya hampir menghunus di mana di punggungnya. Kemudian ketika ditarik harus keluar dagingnya semua. Tepat jatuh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Di samping Sayyidina Umar ada Talha. Di samping Sayyidina Umar ada Jabir. Di samping Sayyidina Umar ada Abdurrahman bin Auf. Ada Zaid bin Harisah. Bapak Ibu, ketika jatuh Sayyidina Umar Ibn Khattab, tidak ada kata yang keluar kecuali hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia tengok, ya Abdurrahman bin Auf, siapakah yang menghunuskan pedang di punggungku? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya Umar, segala puji bagi Allah yang telah membunuhku, orang yang tidak pernah sujud sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar dinyatakan mati syahid. Saat itu Abdurrahman bin Auf yang memiliki kekuasaan, uangnya banyak. Wahai para tabib yang paling mujarab di seluruh jazirah Arab, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit Umar? Tidak ada. Karena ketika dihunuskan sebilah pedang, racun begitu cepat menjalar sampai menembus jantungnya. Masya Allah. Paham gue sampai di sini? Banyak sejarahnya. Tapi kan gak mungkin kan saya jelasin satu persatu. Nanti ya Bu, di Madinah ya. Ini sekilas pandang aja. Selayang pandang Bapak Ibu. Ya, selayang pandang pada Bapak Ibu semuanya ya. Oke, di sini berdoa di tempat ini sangat mustajabah. Tidak ada doa dan harapan Bapak Ibu semua yang tidak Allah kabulkan. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz caranya? Masya Allah. Ini kalau bagaimana caranya saya demen. Bagaimana caranya? Caranya apakah kita datang ke Raudhah, langsung sholat taubat, kemudian langsung doa, langsung ngegas? Tidak. Perhatikan baik-baik kepada semuanya. Saya berkali-kali meminta kepada sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya yang sudah menjadi polisi, lulus menjadi polisi, lulus kemudian ketika menjadi kepala pengadilan negeri, lulus yang menjadi tentara, lulus kemudian yang suaminya ditinggal, yang istrinya ditinggal oleh suaminya, yang lulus kemudian yang menjanda kemudian menjadi janda, yang janda kemudian nikah lagi. Serius. Ini serius ini. Kalau benar itu doa di tempat ini dengan penuh takhusuan wa tadarruan, semata-mata meminta kepada Allah, tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan di tempat ini. Saya cerita, saya punya sahabat bersama-sama saya di Madinah, hanya berharap kurma rutok, kurma muda, kurma yang ada asam, manis, pahit. Kalau dimakan konon katanya itu bisa menyuburkan kandungan. Orang yang sudah lama menikah dan belum punya keturunan berharap kurma itu wasilatan wal fadilah. Itu hanya sebuah wasilah Bapak Ibu. Tapi kekuatan di dalam kurma rutok itu ada Raudhah di sana. Ini doa di sini. Teman saya doa di sini, saya sarankan berdoa di tempat ini karena ada dua peristiwa yang kemarin di tempat ini. Waktu tahun 2012, 2013 ada sahabat saya di tempat ini berdoa. Ketika ada tubuhnya itu plek itu paru-paru basah. Dia menjadi kameramen, tim kameramen 1 bulan. Kameramen tuh. Jadi setiap dia ibadahnya cuma ngesut kamera gitu. Tetapi ternyata dia punya riwayat penyakit itu. Penyakit paru-paru basah. Plek. 2 itu saya lihat betul peristiwa itu. Setiap dia ke Raudhah mendampingi jamaah, dia berdoa di tempat itu berharap sembuh. Nanti ini keajaiban satu ini aja dulu. 2 itu. Ketika itu saya baru tahu, dia ceritakan peristiwa itu kepada saya bahwa penyakitnya sembuh total. Nih Ustaz, hasil rongsokannya, Masya Allah. Satu lagi teman saya hampir belasan tahun, enggak belasan tahun, hampir tahunan tidak memiliki keturunan, berharap kurma rutok. Dia petugas seperti saya, bolak balik. Saya bilang waktu itu, kenapa enggak ke Raudhah aja? Karena tugasnya memang di Madinah. Ketika di Raudhah, dia berdoa di tempat itu dengan penuh takhusuan, tadarruan. Allah berikan keturunan sampai situ ini, mungkin anaknya sudah besar. Pertanyaannya, apa yang tidak menjadi keajaiban di tempat yang mulia ini? Bapak Ibu semua, ayo. Saya mengajak perasaan dan jiwa Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu banggakan, harta benda yang sudah Bapak Ibu miliki, dibanding doa-doa Bapak Ibu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin
keinginan Bapak Ibu semuanya datang ke tempat ini Bapak Ibu untuk doa-doa dan harapan Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah, betul? Bukankah begitu? Bukankah Bapak Ibu memiliki segundang harapan kok mau ke tempat ini, betul? Bukankah semuanya permohonan Bapak Ibu semuanya ingin dijawab oleh Allah? Perhatikan baik-baik, berada di tempat ini, camkan baik-baik. Kalau perlu catat omongan saya. Catat, yang pertama datang ke tempat ini dengan menggunakan kalimat istighfar. Istighfar, areal istighfar. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Masya Allah. Bersegeralah menuju ampunan Allah, karena surgaku, kata Allah, seluas antara langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surgaku, kata Allah, seluasnya langit dan bumi yang kalian saksikan. Dosa apa yang kalian bawa ke tempat ini? Maksiat apa yang kalian bangga-banggakan? Tidak ada. Menuju ke tempat ini Bapak Ibu, insya Allah doa-doa Bapak Ibu semuanya dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena kita berada di areal tempat ini, ada samping kita adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Jangan membaca ayat-ayat lain. Bapak Ibu boleh punya amalan ini itu udah apa, tinggalin aja dulu. Ikutin aja dah. Ikutin saya dulu dah, jangan ngebantah. Jangan ngebantah, ikutin. Agak sedikit stressing saya di sini. Kenapa? Saya udah ngalamin, Kak. Kalau Bapak Ibu cuma sekali, 2 kali, kalau boleh sombong sedikit, mungkin ribuan kali saya berangkat. Jadi Bapak Ibu dengerin baik-baik. Istighfar dan salawat. Salawatnya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca salawat ini. Di sampingnya ada paduka tercinta. Bagaimana enggak berurai air mata kita, Bapak Ibu? Di sampingnya ada Rasul, Bapak Ibu. Di sini, di sampingnya ada Rasul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, ini adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibu selesai dan keluar dari tempat ini dan kemudian langsung menuju ke kiri, di sana hati dan jiwa kita bergetar. Ada apa? Perasaan dan jiwa ini begitu dekat. Ada magnet apa yang tertinggi di tempat ini sehingga membawa langkah dan kaki kami untuk menuju rumah-Mu, ya Allah. Ternyata kita baru tahu di sana di sampingnya ada makam Rasul, Bapak Ibu, yang wanginya semerbak lebih besar, lebih wangi daripada minyak kasturi, Bapak Ibu. Begitu izahnya, perasaannya dibawa hanyut. Dengan berurai air mata kita mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Allah, ya Rasul, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau ayunkan langkah dan kaki kami menuju rumah-Mu, ya Rasul. Saya nyampe, Rasul. Saya anaknya bulan bin bulan. Terima kasih udah nyampe di rumah-Mu, ya Rasul. Ya Rasul, saya baru sendirian. Insya Allah kelak ketika kami sampai lagi di tempat ini, ya Rasul, kami akan membawa istri kami, akan membawa anak-anak kami, ya Rasul. Kami akan menggendong ibunda kami yang setiap saat memanggil nama-Mu, ya Rasul. Ketika setiap tahiyatul akhir ibunda kami memanggil nama-Mu, ya Rasul, tapi beliau belum sempat berjarak ke makam-Mu, ya Rasul. Ya Rasul, syafaat-Mu berikan kepada ibunda kami, ya Rasul. Syafaat-Mu, ya Rasul, berikan kepada ayahanda kami yang meninggal dunia, yang sempat memberikan salam kepada-Mu, ya Rasul. Ya Rasul, kami anaknya Fulan bin Fulan. Sebutkan nama itu berkali-kali. Sejenak Bapak Ibu mengguncangkan langkah dan kaki Ibu menuju makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibu berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya sahib Rasulullah, sahib Abdul Ghar, Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu bihubbillahi wa hubbir rasuli, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat yang mulia, sahabat yang terus mendampingi Rasul dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan di Gua Hiro, dalam keadaan di Jabal Sur. Sayyidina Abu Bakar sering sekali menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu lihat di samping, di sana ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Suaramu, langkahmu, keberanianmu ya Umar, engkau persembahkan untuk paduka tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Umar, engkau pernah berkata kepada anakmu ya Umar, wahai Umar anakku, kelak ketika nanti aku bersimbah darah di tempat ini, kelak ketika nanti aku mati di kota Madinah, jangan biarkan jasadku, kecuali aku ingin sekali berada di makam paduka tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sahabat mulia ini begitu dekat dengan Rasul, begitu ingin sekali berada tepat di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ayunan langkah kita kerap memanggil nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat dari Rasul? Sebutkan nama itu, sebutkan nama Rasul. Rasul sebagai penerang hati, penerang jiwa di setiap kehidupan. Rasul inilah yang memanggil nama kita ketika ajalnya sedang sakaratul maut. Rasul tidak memanggil istri kecintaannya Sayyidah Aisyah saat itu. Rasul tidak memanggil Fatimah Az-Zahra, anaknya yang berada di samping pahalanya. Tapi Rasul memanggil kita. Rasul memanggil kita dengan keluh kesah, dengan berkata, ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, ya Jibril umatku ya Jibril, wa kaifa ummati, wa kaifa ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku setelah peninggalanku ya Jibril. Kemudian Jibril berkata, itu bukan aku untuk menjawab ya Rasul. Kemudian datang perintah Allah, ya Muhammad, in tamassaktum bihima falan tadilluha abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Ketika engkau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Kita yang dipanggil 1434 Hijriah Bapak Ibu, 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu, kita dipanggil oleh Rasul. Saat ini kita berada di makamnya kelak. Apa yang terbayang? Bukan hanya Rasul, orang-orang yang kita cintai hadir tepat di makamnya. Wajah ibunda kita hadir di sana. Wajah ayahanda kita yang telah meninggal dunia, dia menyaksikan kita ada di tempat sana. Bilang nama Rasul, ya Rasul, ayah saya ya Rasul, ampuni dosa-dosa, terangkan kuburnya, jauhkan dia dari siksa malaikat munkar wan nakir ya Rasul. Jadikan rumahnya menjadi taman dari taman surga. Kelak orang tua kami ya Rasul, engkau tempatkan kepada para syuhada, para siddiqin, dan pada orang-orang saleh. Masya Allah Bapak Ibu, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Bapak Ibu akan bergetar, akan menyebutkan nama Rasul, akan menyebutkan nama orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Baik, tahan air matanya sejenak, karena Bapak Ibu akan tumpah, derai air mata Ibu akan keluar ketika sampai di makam Rasul. Bapak Ibu tak mampu lagi berdoa di sana. Isak tangisan ini hanya terbayang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Terus senandung salawat Bapak Ibu ucapkan. Ketika senandung salawat Ibu ikrarkan di hadapan makam Rasul, seketika sahabat itu mengalir kepada tubuh kita. Seketika sahabat itu mengalir kepada ayahanda kita, ibunda, anak, dan keluarga semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, inilah makam Rasul, makam yang dinantikan. Dan akhir zaman kelak, makam ini akan hancur Bapak Ibu.
Ketika hari kiamat kelak, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israel, ada malaikat Israfil. Ketika bumi ini diratakan oleh Allah, ketika dihancurkan sehancur-hancurnya, para malaikat bertanya, wa aina maqbaratar rasul? Di mana makam Rasul? Israfil, Israel, Mikail mencari di mana makam Rasul. Saat itu diberikan tanda oleh malaikat Jibril, disitulah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diketahui ini adalah makam Rasul, siapa yang mampu membangkitkan dan membangunkan Rasulullah? Siapa yang bisa membangkitkan Rasul? Kecuali satu, semua sepakat hanya malaikat Jibril, kekasih paduka tercinta, bersandingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangunkan perlahan-lahan. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kum ya Habibi, panggilannya Masya Allah. Kum ya Khalili, kum ya Habibi. Bangun, bangun wahai kekasihku, bangun wahai paduka tercinta. Masya Allah. Jibril yang membangunkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jasad itu awet. Rasul bangun dan berkata, Assalamualaikum ya Jibril. Ma hadzal yaum wa ma tas-sa'ah. Hari apa ini? Ya Rasul, ini adalah hari di mana seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berkata, wa kaifa ummati? Masya Allah. Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Dibangunkan Rasul, dia tidak bertanya, wahai Fatimah, mana anakku? Mana istriku Aisyah? Mana istriku Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Wa kaifa halal Madinah? Bagaimana keadaan Madinah? Tidak, Bapak Ibu, tidak. Yang dipanggil kita umatnya. Tuh, kita dipanggil oleh Rasul. Pantaskah kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik di tempat sana? Pantaskah kita masih mengagungkan harta kita? Tidak ada. Yang Allah panggil kita menuju Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah makam Rasul, Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya ini adalah makam Baqi. Sejenak nanti dari makam Rasulullah SAW nanti kita kemudian ke Baqi, Bapak Ibu. Ini adalah makam Baqi, makam Sayyidah Fatimah di sini, Bapak Ibu. Sudah tahu ya? Ini makam Baqi, makam Sayyidah Fatimah, makam Baqi, makam Sayyidah Aisyah di tempat ini. Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, itu adalah istri Nabi, cantik, Bapak Ibu. Humairah, kemerah-merahan wajahnya, gadis dan penimba periwayat ilmu-ilmu hadis. Kemudian bagaimana dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Dia adalah seorang wanita mulia, wanita bangsawan, wanita terhormat, Bapak Ibu, yang menikah dengan Rasulullah SAW, yang kemudian dikaruniai anak Sayyidah Fatimah, yang kemudian Raghayah, yang kemudian Zainab ya Abdullah. Hampir 6 anaknya Rasulullah. Dengan Sayyidah Khadijah diberikan keturunan, hanya dengan Sayyidah Aisyah. Makanya ketika Rasul meninggal, di sana ada makam bapaknya, ayahanda Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di sana ada makam Sayyidina Umar. Terakhir sebenarnya sebelum Sayyidina Umar, sebenarnya Sayyidah Aisyah ingin bersemayam di samping suaminya. Tapi ada Sayyidina Umar ingin di samping Rasulullah SAW. Di sini ada makam Ibrahim, anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, yang kemudian menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita dari Mesir, seorang bangsawan terhormat, Bapak Ibu. Umur 6 tahun juga meninggal dunia di tempat ini, Insya Allah. Jadi Assalamualaikum ya ahlal baqi, Assalamualaikum ya jannatul baqi, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sekilas Baqi, Bapak Ibu ya, di tempat ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terus dilanjut di laut. Nah, ini adalah Masjid Quba. Masjid Quba, sekilas saja ya. Ini Masjid Quba, nanti saya terangkan apa itu Masjid Quba. Nanti saya terangin sejarahnya. Bersyukurlah dan beruntunglah Bapak Ibu bisa ikut editor. Amin. Tanya amin berangkat. Bu, bersyukur Bapak Ibu bisa ikut editor. Amin. Ini mau lanjut apa masih bentar saya ini.
Bersyukur Bapak Ibu bisa ikut Ebi Tour. Berkah. Alhamdulillah. Gitu dong, semangat dong. Kalau nggak semangat, nggak semangat. Ini adalah Masjid Quba. Ya, masjid nanti di sini adalah pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Ini strategi pergerakan Rasulullah SAW di tempat ini. Bapak Ibu, saya lanjut, silakan ya, lanjut. Nah, ini adalah wakaf Al-Quran, kita abadikan di tempat ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu, orang-orang yang berada di tempat ini pernah ditinggal oleh ayahanda, pernah ditinggal oleh ibunda kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik. Langsung dimatikan ya yang ini. Dengarkan baik-baik yang ayahanda dan ibundanya meninggal dunia. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma al-mayyitu fi qabrihi. Bagaimana kondisi mayit pada saat di kuburan? Bagaimana kondisi mayit saat berada di makam? Kita berkata, oh, mungkin dia sudah jadi bangkai. Mungkin dia sudah jadi tulang belulang. Mungkin dia sudah hancur jasadnya. Bapak Ibu, ma'al mayyitu fi qabrihi, bagaimana kondisi mayit ketika di dalam kuburan? Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan saya ngomong, tapi ulama besar. Al mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwas. Mayit yang berada di dalam liang lahat Bapak Ibu, yang di dalam kuburan, bagaikan orang yang tenggelam, yang meminta setetes doa dan harapan dari anak-anaknya Bapak Ibu. Tepat di kota Madinah, kami selalu berupaya untuk bisa berbagi pada Bapak Ibu semuanya. Yang ingin berwakaf Al-Quran, silahkan Bapak Ibu wakafkan demi mewujudkan harapan, cita-cita, doa yang Bapak Ibu limpahkan, tunaikan secara langsung untuk kedua orang tua kita. Andai kita belum bisa, tapi untuk kedua orang tua kita menjadi setetes doa dan harapan di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berniat untuk mewakafkan Al-Quran ini untuk almarhum Pulan bin Pulan. Semoga almarhum diterangkan kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman surga, dan Allah jadikan kuburnya menjadi syafi'an yaumal qiyamah dengan wasilah bisababi wakaf Al-Quran di tempat ini. Berapa harganya? Terlalu murah harga ini ketimbang jasa yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Betul apa tidak? Betul apa betul? Terlalu murah harganya, cuman kurang lebih 60 real kalau tidak salah. Terlalu murah harganya ketika Bapak Ibu diwajibkan atau disunahkan untuk mengumrohkan atau membadalkan umroh kedua orang tua kita. Berapa harga badal umroh Ustaz? Hanya 300 real. 300 real dikonversi dengan rupiah hanya 1.200.000, dan itu jumlahnya kecil dibanding jasa pengorbanan kedua orang tua ibu menyekolahkan sampai kemudian dihantarkan sampai pintu gerbang ke pelaminan. Berapa uang yang harus Bapak bayarkan untuk menebus jasa kebaikan itu? Hanya 2, wakaf Al-Quran dan jasa badal yang Bapak Ibu bisa persembahkan untuk kedua orang tua kita. Insyaallah. Camkan baik-baik. Mulai saat ini mencatat namanya. Siapa dan apa. Nanti kemudian setelah ini silakan daftarkan. Mau yang tanggal berapa? Yang 19 September atau yang 24 September. Silakan daftarkan. Yang berminat dan yang punya rezeki. Kalau enggak juga enggak apa-apa, Bu. Kalau enggak juga yang Ustaz, saya mau ngambil korma Ustaz. Kayaknya mas saya mau korma aja dah. Daripada padang. Padang ada yang beli korma. Korma udah sekali, udah ajuan. Udah beli di editor aja dah, yang ini aja dah. Ini nih 25.000 nih ya. Kita coba. Kam 25.000. Masya Allah Bu. Ini Bu, dihadiah ini sama tetangga. Alhamdulillah ya Allah, berkah ini editor. Masya Allah, ini ada potasio, ada kurma. Beli di Madinah mahal ini. Masih mikir.
ada ini kayaknya. Ada ini. Udah besok hari aja lah. Nggak usah wakaf, nggak usah badal. Ntar aja lah itu mah, tahun depan nggak balik lagi. Kalau nyampe umur kita. Oh, jangan sedih aja, mau ketawa dong. Sedih mulu saya. Enggak, saya juga nggak jadiin Bapak Ibu semua. Ada saat-saat tertawa, canda, ria, tawa, senang dan gembira. Menjadi satu energi keutuhan. Lah, Bapak Ibu. Ya Pak Herman ya? Sayang nih mah. Oh, Pak Herman ayo tenang aja Pak Herman ya. Waduh, Masya Allah ini alhamdulillah nih Pak Herman ini security kita nih. Security department. Security department yang kita berangkatkan dari editor. Editor mewujudkan harapan Bapak Ibu, bukan hanya ngomong. Tapi kita buktikan secara sikap. Ada OB kemarin yang kita berangkatkan gratis. Sekarang Pak Herman, security department tuh badannya gede. Badannya gede, hatinya melankolis Bapak Ibu. Perasaannya lembut. Masya Allah ini orangnya rajin. Kalau nggak rajin mah nggak ada editor, betul nggak Pak Haji? Karena orang-orang editor itu orang-orang pilihan, al-mukhtar. Setiap waktu azan, beliau datang ke musala, dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu ketika aktivitas, ketika bertemu dengan kamu, berhenti semua sejenak, tinggalkan semua perniagaan, tinggalkan perdagangan. Semua Bapak Ibu mau kasir kek, mau ada transaksi, tinggalin semua. Kita memenuhi panggilan Allah. Ini kita punya travel nih, travel untuk ibadah. Kita nggak memperlakukan itu untuk beribadah. Lemah kita. Tinggalin semua. Bagaimana kota Madinah? Bagaimana ketika kota Mekah mendengarkan suara azan? Semua warung-warung tutup. Apakah mereka bangkrut? Tidak. Semakin kita percepat, kita penuhi panggilan Allah, ya Allah penuhi panggilan kita. Allah penuhi hajat-hajat editor dengan umrohnya nih, jamaah umroh sudah ratusan Bapak Ibu. Hajinya sudah puluhan. Nih kayaknya mana haji tembus 2 insya Allah. Amin. Boleh jadi di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini mengaminkan yang saya minta. Yang tadi saya bilang di pesawat ngomong kayak gitu. Dikabulkan oleh Allah daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Masya Allah. Amin. Amin. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Amin. Bukan amin. Amin gitu ya. Udah jangan mikir ini tanah siapa, punya siapa. Yang penting yang dibilang jangan dijual. Hati-hati. Jual juga punya orang, jangan dibuka kita nanti di pengadilan. Tanah. Ntar aja. Allah kalau ada waktunya manggil kita, Bu, insya Allah bisa berangkat ya. Bisa. Bapak Ibu, saya lanjut ya Bu. Masya Allah ini agenda kita masih panjang nih. Nah ini adalah wa'atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Ini adalah sempurna, semuanya itu fiilnya fiil amr. Coba kalau yang di pesantren ya. Al-aslu, kalau dalam kaidah usuliyah, al-aslu fil amri lil wujub. Baik, asal perintah wajib. Al-aslu fil amri lil ibahah. Al-aslu fil amri lil tahrim. Ada asal perintah wajib hukumnya dilaksanakan. Ini wajib nih, melaksanakan haji atau menyempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Makanya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a, barang siapa yang mampu. Itu salah terjemahannya. Mohon dikoreksi. Salah itu. Jika mampu. Pertanyaannya jika mampu, mau mampunya kapan? Bu, uang 1 miliar, uang 2 miliar, kebutuhan kita banyak, masih dikatakan belum mampu kita. Uang 3 miliar, 5 miliar yang kita bilang itu besar, kalau pengeluaran juga besar dikatakan belum mampu secara materi. Tetapi Bapak Ibu, saya sehat juga, percuma nanti anak saya mau kuliah, anak saya mau ini. Memang persoalan ibadah, persoalan yang harus dipaksakan Bapak Ibu. Dipaksakan. Jadi kalau nggak dipaksakan, nggak akan mewujudkan harapan kita untuk bisa menuju rumah
Allah, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah baik. Kemudian di sini inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ini rumah yang pertama kali kata Allah. Dengar baik-baik. Nah, nanti kita masuk materi haji. Masuk materi Ka'bah. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Wahai segenap para manusia, aku umumkan kepada kalian semua bahwa rumah yang pertama kali aku bangun, bahwa rumah yang pertama kali aku ciptakan adalah Baitullah. Apa itu Baitullah? Artinya Ka'bah al-Musyarrafah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disinilah kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun pondasinya. Membangun pondasinya. Artinya Ka'bah ini yang membangun Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya membentuk pondasinya Ka'bah. Tapi sesungguhnya yang dibangun ketika Nabi Nuh itu ada ada banjir besar Bapak Ibu, maka runtuh. Maka dibangun kembali oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Paham sampai di sini? Makanya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu nyimpen batu itu namanya hajar. Kalau sudah sampai menumpuk namanya hijr. Paham? Hajar. Batu itu namanya hajar bahasa Arabnya. Kalau sudah menumpuk bersusun namanya hijr Ismail atau hijr Ismail. Disitulah Nabi Ismail punya halaman di situ. Nabi Ismail lah yang bentuk bangunan itu. Baik. Di sini kemudian sebentar di sini. Nah, di sini kemudian setelah merenovasi Ka'bah, di sini Nabi Ibrahim berdoa. Di mana berdoanya? Di maqam Ibrahim. Nah, itu maqam Ibrahim itu jangan dianggap sepele tuh. Itu nanti ada maqam Ibrahim di mana Bapak Ibu berada di tempat sana, kalau bisa mendekat ke maqam Ibrahim dan berdoa. Apa doanya? Nabi Ibrahim berdoa di tempat ini. Nabi Pak yang berdoa nih. Nabi yang berdoa, Nabi pernah bilang di sini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pernah berdoa akan datang seorang rasul yang berasal dari negeri Mekah di sekitar Ka'bah. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Nabi Ibrahim diwujudkan oleh Allah, lahir seorang anak yang bernama Nabi Muhammad. Masya Allah. Lanjut. Kemudian lanjut. Tadi wa'adzin bin nasi bil haji. Inilah areal sentral Baitullah. Disinilah medan pusat magnet, gelombang, frekuensi, energi yang sama berada di tempat yang ini. Masya Allah. Jadi gelombang, energi, frekuensi, senada, sekata, seirama Bapak Ibu berada di tempat ini. Serem Bu. Serem nih kalau saya ngomong. Kenapa doanya? Dengerin baik-baik. Dengerin nih yang pernah umroh nih. Bapak Ibu gak pernah sadar ketika melihat Baitullah ini. Masya Allah. Allahumma zid lana hadha tashrifan. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu dengerin ini kata-kata ini perkata per ayat, Allahumma zid lana hadza tashrifan. Ya Allah, berikan kami kemuliaan. Masya Allah. Belum nyium ya Bu. Belum menyentuh ya Bu. Belum memegang ya Bu. Belum bertawaf ya Bu. Belum sholat ya Pak. Belum. Ketika melihat Baitullah, Allah berkata, Allahumma zid lana hadza tashrifan. Berikan kami kemuliaan. Ta'ziman, keagungan. Takriman, kemuliaan. Wa mahabbatan, kecintaan. Masyaallah. Bapak Ibu, di tempat ini belum saja Ibu sholat, belum saja Bapak berdoa, orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Tapi di tempat ini kemuliaan, keagungan sudah Bapak Ibu dapatkan. Kecintaan sudah Bapak Ibu terima. Boleh jadi Bapak Ibu dibenci mertua karena lantaran tingkah dan laku Bapak Ibu. Tapi di tempat ini tidak ada yang dibenci oleh Allah. Kemuliaan Ibu terima, kecintaan didapat Bapak Ibu semua Bapak Ibu. Insya Allah.
tempat inilah tempat yang mulia. Frekuensi nada sama. Doa-doa Bapak Ibu di sini menjadi pusat medan magnet Bapak Ibu. Kenapa kita semuanya menuju Baitullah? Andai saja Baitullah tidak pernah memberikan doa-doa yang mustajabah, tentu kita tidak akan pernah menuju tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat yang berurai air mata. Setiap orang cucuran darah dan keringat air mata berdoa berada di tempat ini. Doa-doanya tidak akan pernah meleset Bapak Ibu. Yuk bersama-sama nanti kita bertaut di tempat ini. Kita memuji Allah. Kita bersolawat atas namanya. Bapak Ibu, sama-sama nanti kita ikrarkan di tempat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, terima kasih. Engkau bawa jasad kami ke tempat ini. Terima kasih ya Allah. Roh kami berada di tempat ini. Roh kami berputar Bapak Ibu. Roh kami dan jasad kami ikut bertawa. Ya Allah, kalau boleh kami membawa segudang harapan, sejuta impian ya Allah. Kalau boleh kami meminta kepadamu di tempat ini. Muliakan kami ya Allah. Anugerahi keluarga kami. Bimbing kami kepada jalan-Mu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Bapak Ibu, tempat ini adalah tempat yang sangat mustajabah. Boleh jadi doa-doa Bapak Ibu gak pernah diperkenankan. Di tahun ini saya minta kepadamu ya Rabb. Saya minta kepadamu ya Rabb. Saya ingin memberangkatkan ibunda kami berhaji ya Rabb. Di tempat ini kami meminta ya Allah kemuliaan atas nama-Mu. Keberkahan atas nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang suci. Aku sebut nama ayahanda kami di tempat ini. Ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Kami gak mampu berkata, hanya berurai air mata ya Rabb. Ampuni ya Rabb. Ampuni mereka. Ampuni Rabbana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Mari di tempat ini Bapak Ibu bisa berdoa, bisa berurai air mata. Jangan pernah sungkan berdoa di hadapan Allah. Jangan pernah malu bahwa kita pernah minta rezeki di tempat ini. Tapi malulah bahwa kita meminta-minta kepada orang lain Bapak Ibu. Jangan pernah merasa terhina meminta di tempat ini. Tapi terhinalah ketika Bapak Ibu merasa meminta kepada orang lain, berharap kepada orang lain, bukan berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah. Pikirkan sejenak tempat ini. Pandang dengan baik tempat ini. Hadirkan jasad dan ruh Bapak Ibu. Sebentar lagi Bapak Ibu akan berada di tempat yang suci dan mulia. Allahu Akbar. Sama-sama kita berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Di tempat ini ketika memanggil innal hamda wa ni'mata laka mulka la syarikalah, hadirkan orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Hadirkan orang-orang yang sudah mendahului kita Bapak Ibu. Hadirkan itu. Sejenak Bapak Ibu akan merasa puas bahwa doa-doa saat di sana Ibu lantunkan dengan penuh khidmat Bapak Ibu. Baik, lanjut. Bapak Ibu, ini tempat-tempat mustajabah. Saya akan mempercepat skip. Nanti akan kami terangin tempat-tempat mustajabah. Kalau saya terangin di sini nanti banyakkan ibu nangis. Emang saya tukang bikin nangis itu. Karena menangis itu tanda perasaan Bapak Ibu halus, lembut.
orang menangis tanda cinta. Biarkan tetesan air mata Bapak Ibu semuanya akan menjadi saksi nanti di yaumul akhir. Masya Allah, apalagi netesnya di makam Rasul, apalagi netesnya di tempat-tempat yang mustajabah, Masya Allah, akan menjadi saksi nanti di yaumul akhir. Lanjut, ya nanti tempat mustajabah akan kami terangin ya di sana ya Bapak Ibu ya. Ya karena tadi sedikit sih mati lampu, bukan mati apa? Mati speaker. Kalau enggak, saya kupas tuntas nanti. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah gundah, nggak usah gulana. Saya bersama Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti di Madinah dan di Mekah Al-Mukarramah. Lihat adalah makam Ibrahim Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Di sini perbanyak berdoa pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di tempat ini semuanya berdoa ya. Nanti ya Bapak Ibu ya, semuanya berdoa. Nanti saya tanya apa itu makam Ibrahim, apa itu apa semuanya. Semuanya saya tanya nanti insya Allah. Baik, lanjut lagi deh. Lanjut. Udah hampir jam 4 lewat. Ini adalah mizan. Nah ini ada Bukit Sofa dan Marwah. Bapak Ibu ya sejenak aja ya. Skip aja Bapak Ibu ya. Saya juga capek Bu. Jadi sama Marwah ya Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin meminta pada Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan sore hari ini siapa yang ingin bertanya? Silakan. Kita buka sesi pertanyaan ya. Pak Safrin, Sasuban, kita buka sesi pertanyaan ya. Jauh lebih berinteraksi ketimbang mendengarkan suara saya yang merdu ini, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ayo semua tim itu bergerak. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya minum dulu ya Bu. Ya, Ustadz Soebi bikin saya nangis. Izin Ustadz, saya mau tanya. Ini tentang wanita ya. Maaf Ustadz, kalau di sana itu pakai mahjabnya mahjab apa? Mazhab. Ya mazhab. Ya, Ya. mazhab. Mazhabnya apa? Mazhab. Iya, mazhabnya apa satu ya. Terus nih amit-amit ya Ustadz, yang kedua, seandainya perempuan nih ngeplek itu boleh nggak ikut tawaf kayak gitu? Sedangkan setahu saya di situ kan kita kayak orang sholat gitu ya Ustadz, sama sa'i ya, tempat suci lah. Itu kalau kita pakai softtek gimana itu Ustadz kayak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Boleh dicatat pertanyaan satu-satu dia. Nanti ingatkan saya. Silakan bertanya. Ayo Bu, malu bertanya sesat di jalan Bu. Atau sesat di pasar. Berangkat juga enggak? Belum jatuhnya. Tapi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Aris Mezon, mau nanya Pak Ustadz. Ya, saya kenal. Pada kesempatan yang baik ini, sebagian besar nanya, bagaimana cara memakai ihram? Karena ini wakil daripada bapak-bapak. Baik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustadz. Tolong dipraktekkan gitu. Siap. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih. Ya, silakan. Dengan ibu siapa dan dari mana? Ibu siapa dan dari mana? Sebutkan namanya dan dari mana? Dari Tangerang. Ya, silakan. Ada pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini Pak, saya kan kemarin diberikan buku panduan itu ya Pak. Di sana ada doa-doa, tapi agak susah menghafal, kok nggak hafal-hafal ya Pak. Gimana kalau misalnya kita belum hafal gitu Pak? Baik. Iya, itu aja Pak. Boleh tahu doanya apa itu? Doanya? Soalnya Pak, banyak doanya. Emang nggak hafal, udah tua juga sih. Silakan, ada yang lain? Terus dicatat dia, terus ada yang lain? Silakan bertanya, ayo dia. Kalau bertanya jadi pasal. Silakan. Ayo, dia mau bertanya. Ayo, silakan tes. Ayo, silakan. Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk bertanya ya, 10 menit. Ustadz tanya lagi boleh nggak? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Ibu dari mana? Ibu siapa dan dari mana? Ibu Marianti dari Tangerang. Baik, alhamdulillah. Silakan. Ustaz, aku mau ini Ustaz, kalau kita nih berdoa bisa belum bisa
bahasa Arabnya gimana Kak? Ya, bisa Bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bisa pakai bahasa Inggris. Iya kan? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kan? Before going on my speaking, Karena padanya Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The name of Allah, the beneficent of the merciful. Maha suci Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ngaweti isun kalawan nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asih ing dalam akhirat. Masya Allah. Ayo silakan Pak Ayu. Silakan, ada lagi? Cukup? Atau siapa lagi yang mau bertanya? Silakan di belakang. Sudah? Silakan Bu, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Ayo silakan. Kalau untuk itu HPF, Baik. itu kan berarti kan keluar negeri ya. Jadi kan saya kan pakai Axis. Ya. Ini apakah beli kartu lagi atau gimana? Baik. Mohon Baik. tanggapannya. Ayo, ada lagi? Ya, silakan yang di belakang. Insya Allah nih yang di belakang nih. Pendengar setia Radio Sonora. Di belakang. Di belakang Bu, masih ngedengerin suara saya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rispa Yumi dari Tangerang, Pak Ustadz. Iya. Saya mau tanya, saya ada saudara mau ikutan umroh juga. Cuman karena dia pipis berkelanjutan terus menerus gitu, cuman sedikit-sedikit, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Ada lagi? Udah ya? Sudah? Enggak lagi? Kayaknya ibu-ibu semua, bapaknya kemana? Bapaknya kemana bapaknya? Hah? Bapaknya? Diam-diam aja nih bapaknya nih. Emang lagi marahan ya? Sama ibu? Kok diam aja? Hah? Udah, cukup. Baik. Langkah yang pertama yang saya jawab adalah dari Ibu siapa? Yuli. Ibu Yuli dari Bandung. Rumahan Aster Pak. Oh, Aster. Oh, Terum ya? Dari satu. Oh, alhamdulillah. Kita tetangga. Ya, alhamdulillah, amin. Pertanyaan pertama dia. Pakai mazhab apa dan kalau misalnya flag Baik. kayak bagaimana? Baik, mazhab. Jadi mazhab itu pendapat siapa? Kita menggunakan mazhab Imam Al-Maliki. Kita langsung bertaklid ya ke mazhab Imam Al-Maliki. Kalau kita bertaklid kepada mazhab Imam Maliki, tentu kita harus konsekuen menggunakan kata wudunya. Air wudu itu, kalau kita bertaklid kepada Imam Malik, berarti menggunanya wudu Imam Malik. Jadi kalau menggunakan wudunya Imam Syafi'i kan biasa ya Bu, begini ya, kan? Biasa begini, basuh kan begini ya. Syarat kalau mau wudu nih, ininya ini. Ya, ini pipi ya, pipi. Itu Maliki itu Pak. Enggak, belum Maliki masih banyak begini mau wudu mau. Kecuali matayamun gitu. Ya. Nah kemudian pada saat kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i kan begitu, hanya mengelus saja ya, mengelus. Tapi kalau menggunakan mazhab Imam Malik, kita bertaklid kepada Imam Malik, maka semua airnya gini. Ya, kita basuh, paham? Nah berarti kita menggunakan mazhab Imam Malik. Kalau untuk perempuan kan pakai Paham. Saya lanjutkan sekali lagi. Kalau perempuan adalah maka basuhnya dari kerudungnya. Jangan. Masnya berarti ikut sana ya Pak? Ya, mazhab Imam Malik. Nah, kemudian, ketika kita menggunakan mazhab Imam Malik, maka berlakulah aulamastum nisa dengan kitabnya bisyahwatin am bighairi sahwatin la ibtalal wudu. Dengan syahwat atau tanpa dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i bisahwatin am bighairi sahwatin ibtalal wudu. Menggunakan mazhab Imam Syafi'i dengan syahwat. Syahwat, paham syahwat? Nafsu. Atau adanya nafsu atau tanpa adanya nafsu membatalkan wudu. Contoh, zu mahromin antara suami istri itu ketika bersentuhan itu batal. Ustadz, dia kan istri saya, kan gak membatalkan. Kalau gak batal jangan dikawinin tuh. Yang gak membatalkan wudu tuh ya adek, ponakan, bibi, mamang yang sedarah.
Tapi kalau istri itu bukan saudara Pak, karena bukan saudara maka kita nikahkan. Paham? Paham Bu? Nah itu tuh. Jadi ibu ketika apa tadi pertanyaannya? Bang kata bilang. Oh ya, kalau ngeplek, Sayyidah Aisyah pernah berkata, ketika mau melaksanakan tawaf, ada plek. Sepanjang plek itu masih plek itu kan hanya darah hitam, maka zaman Rasul disumpel menggunakan kain. Topok. Ayo, topok sekalian deh. Anduk, nah topok disumpel tuh. Zaman ini ibu sok tahu. Paham? Itu dibalut. Kemudian sah Bapak Ibu melaksanakan tawaf. Andai saja bersentuhan Bapak Ibu dengan orang Turki, dengan orang Yaman, itu tidak membatalkan wudhu. Disentuh, des. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan. Jadi disentuh. Jangan. Ibu akan terpesona memandang wajah-wajah dan rupawan di sana. Yang perempuan memandang mempesona laki-laki Saudi Arabia. Yang laki-laki juga mempesona memandang wajah perempuan sana. Wajar ya Bu? Manusiawi ya? Memandang keindahan. Manusiawi ya Pak? Manusiawi. Gimana aja Pak? Baik Bapak Ibu. Apa lagi pertanyaan yang kedua? Dia sebutin. HP kuota Pak. HP kuota itu teknis. Nanti di bandara, nanti dia dari sekarang yang ngomongin ya, nanti dia umumkan ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, dia dari siapa? Dari Pak Rismaizon. Pak Rismaizon. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara mematikan? Baik, saat ini kayaknya saya nggak mungkin Pak mau menerangkan. Nanti karena kita punya kesempatan di Madinah, saya akan praktekkan secara baik dan benar, secara syariat, hakikat dan makrifat. Masya Allah. Jawabannya. Mantap ini. Tepuk tangan banyak. Ya, Masya Allah. Ini saya terangin nanti. Dan itu saya terangkan nanti perihal ihram dengan kaidah haji, bukan kaidah umroh. Kalau kaidah haji, pergerakan haji berbeda Pak. 3 hari pakai ihram terus kita. Mau pakai haji mah, Masya Allah di Arafah tuh Pak. Di Arafah kalau nggak bener pakai ihram dengan baik dan benar, ya tinggal wukuf aja. Kayaknya mah di mana? Pak, Masya Allah. Beneran. Itulah waktu jalan ke Muzdalifah tuh, dari Arafah menuju Muzdalifah jalan ke Injak ke Arab jalan aja. Woi Pak, apanya? Apa itu? Jangan saya itunya. Masya Allah mantap. Itu kayak tanya Sasuban aja masih begini tuh. Udah benar saya ngajarin masih begini tuh. Ada lagi Pak, kalau nggak benar nongkrong aja ngerokok mau ngopi. Masya Allah ya keluar aja. Pak, ini Pak. Itu waktu tawaf ifadah, jutaan umat manusia berkumpul pada jam yang sama, waktu yang sama, berdoa. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, injak nggak tahu nih. Ya Allah, Pak, ya Allah, Pak, ini Masya Allah. Gua tau udah injak gitu. Ya kalau orang ya Allah. Langsung ditutupin sama askar. Langsung tutup. Lingkek juga lingkek. Pakai ihram itu dengan baik dan benar. Insyaallah nanti kami ajarkan Bapak Ibu ya. Kami ajarkan insyaallah. Ayo lanjut ya, karena sudah waktunya sudah 4:30. Ayo. Baik, nanti saya ajarkan cara bertayamum. Jadi Bapak Ibu, cara bertayamum itu pada saat di pesawat ya, itu pertama usahakan ditembok-tembok ini. Tembok ini, ya.
Tunggu. Hebat ya. Saya nguji, kadang-kadang mah kagak. Menurut saya mulu. Ya, di sawah nih, kan ada itu tuh, ada apa namanya? Jok. Hah? Ada jok. Ya. Jangan lepas ketika begini langsung masukin begini, terus jangan lepas. Set sini. Ya. Ya, kalau mau lepas, ambil lagi. Paham? Paham ya? Ya, ambil gini, set, habisin. Langsung. Gini ya. Ustaz itu di jok ya, apa di yang samping? Di jok di samping, ya. Segini. Kalau nggak boleh, di samping juga muka orang, Bu. Kalau mukanya kotor, itu bisa diambil. Ya, dulu ya. Ya, udah ya. Selesai ya. Jangan kayak kaki. Ustaz coba ulang deh. Ya, udah aja ya. Gini ya. Ya. Udah cuma tangan. Udah. Ini kalau wajah mah udah wajah mah asal aja. Itu sunnah yang wajib ya. Oh, yang Ya. wajib. Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Dari Ibu Neti Tangerang. Neti Tangerang, mana? Apa pertanyaan tadi? Buku panduan kalau nggak hafal gimana? Buku panduan kalau nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dengarkan baik-baik. Ketika kita mau ditawaf nih, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna baitaka 'azim wa wajhukal karim wa anta ya Allah halimun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata. Terus begitu. Kalau nggak bisa, ikuti saya. Saya doa berjalan Bapak Ibu. Bukan kalau berjalan, doa berjalan. Doanya sambil jalan. Baik Bapak Ibu, nanti itu pakai headset. Pakai earphone ya, pakai earphone. Lanjut ya. Selanjutnya dari Ibu Marianti Tangerang. Ibu Mariati Tangerang, Bapak Ibu. Apa pertanyaannya? Kalau doa belum bisa pakai bahasa Arab gimana? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda. Jawa. Ya udah. Ya Allah ya Rabb, pakai bahasa Indonesia aja. Aman, nyaman, Allah tahu. Wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah lebih maha mengetahui apa yang terletak dan terdetik di hati kita. Baik, Bapak Ibu, lanjut terus. Yang terakhir dari Bu Rispa Yumi Tangerang. Saudaranya pipis terus-menerus bagaimana? Baik, saudaranya pipis terus-menerus. Jadi setelah ihram itu, setelah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, saya niat umrah, saya niat ihram semata-mata karena Allah. Lanjut, habassani hawallani haitsu habastani. Hawallani dengan baik-baik. Setelah Bapak Ibu niat umrah, hawallani haitsu habastani. Kita berminta kepada Allah dalam keadaan apapun. Kalau kami lupa atau tanpa sengaja, maka tidak membatalkan umroh kami semuanya. Itu doanya. Kalau pipis, ya pipis Bu. Kalau tidak menggunakan pampers, boleh. Apa itu doruri? La doror wala diror. Jadi karena doruri, silakan Bapak Ibu pakai pampersnya. Bisa kan pakai pampers kalaupun keluarnya sedikit-sedikit. Ya nggak boleh kan banyak Bu. Iya, banyak mah pampers yang jebol. Kalau dikit-dikit mah nggak apa-apa. Iya. Iya. Banyak mah kamar mandi. Kalau dikit mah nggak apa-apa. Pampers ya. Ayo lanjut, apa lagi Bapak Ibu? Ayo. Udah selesai Ustaz. Sudah ya?
Segitu doang. Ini sombong amat. Ustaz, Segitu doang. Ya. jadi kalau maghrib kan di pesawat itu nanti sholatnya berjamaah. La salata, jadi tidak ada sholat di dalam pesawat. Camkan baik-baik. Rasul tidak pernah sholat di atas unta. Pernah nggak Rasul sholat di atas unta? Sholat wajib? Nggak pernah kan? Nah, kalau kita sholat di pesawat, turun dulu pesawatnya. Nggak mungkin kan pesawatnya turun dulu, Ibu. Jadi hanya ikhtiramul waqt. Jadi sholat itu hanya menghormati datangnya waktu sholat. Tapi buat sholatnya nanti di bawah aja. Jadi jam aja takdim, jama kosor, jama takruk yang nggak ada. Ya, jadi nggak ada. Jadi sholat tuh dudur, turun dulu, pilot turun. Nggak ada. Jadi tidak ada sholat dalam pesawat. Yang ada ikhtiramul waqt, menghormati datangnya waktu sholat kita seperti biasa. Sholat duhurnya, asarnya seperti biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah pahami sampai di sini? Sudah ya? Sudah dicatat nama-namanya Bapak Ibu tadi. Orang tua Ibu sudah. Jangan tetangga, orang tua. Tetangga. Ngomong orang tua yang dapat. Ya baik. Gimana? Waktu Pak Safrin dia sudah selesai? Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, silakan. Kalau tayamum itu kita kan harus pakai debu, Ustaz. Ya. Kita nempel. Ada yang bilang enggak. Ya. Kalau di pesawat nggak mungkin ada debu. Ya, karena bersih pesawat itu. Tapi anggap ada debunya. Ya kan ada namanya ilmu mantiq. Ilmu filsafat itu ya begitu. Baik, ada lagi pertanyaannya saya kira. Yuk, udah. Serius nih, nanya yang serius. Ada nanya yang serius gak? Nanya yang serius. Silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri. Silakan Pak. Seni. Baik. Kenapa? Boleh. Boleh. Aman Pak. Karena itu darurat. Ya, darurat. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ustadz Mansur, adik kelas kami dari Latansa ini, silakan. Abu ya, ada. Silakan Bu. Baik, kalau mau mengumrohkan yang sudah meninggal, niatnya begini. Dalam hati aja. Ya Allah, maaf ya Pak. Saya niat mengumrohkan, membadalkan umroh atas nama ibunda saya atau ayahanda kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, terangin kuburnya ya Allah. Semoga umroh ini Bapak Ibu akan menjauhkan dari siksa malaikat munkar wa nakir. Insyaallah. Dan semua amalnya itu bukan hanya ke ibu, ke orang tua yang sudah meninggal, tetapi ke kita juga mendapatkan berkat dan rezeki yang sama dan pahala yang sama dapatkan itu. Ya silakan. Ini agak benar nanya nih. Udah mulai benar. Hah? Gimana? Kalau orang tua kita dua-duanya sudah meninggal, terus kita umrohkan itu apa? Kita bisa sebut dua-duanya. Jadi kain ihramnya 2 kali Pak. 2 kain ihram, double. Enggak, 1 kali sebut Pak. 1 umroh, 1 kali. 1 umroh 1 kali. Gitu. Iya. Boleh dua-duanya ya. Nggak boleh. Ya Allah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an haji marjuki, haji rusli, haji kirdun, haji marjuki. Apa? Pertanyaan udah mulai bagus. Kesinnya udah mulai bagus. Itu saja sekarang Bapak Ibu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qadir jali syai'i burkun harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, takkan kemana obat kan dicari. Lagi-lagi, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakana. Mau langsung renungan apa gimana? Kalau saya bikin hal itu jadi pecah. Oke? Baiklah Bapak dan Ibu, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini.
kami selaku manajemen PT Gabriel Michael Suhaidi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Selesai sudah acara kita sore hari ini. Selanjutnya para hadirin dipersilakan istirahat dan menikmati coffee break yang telah disediakan. Nah, Bapak Ibu, karena tadi kita ada break sebentar, jadi dari pihak hotel ya akan ada dinner Bapak Ibu yang Dinner. Dinner. Masya Allah. Alhamdulillah berkah. Nah itu buah kesabaran tuh. Itu buah kesabaran tadi karena segitunya ada dinner ya. Bayar. Itu free Bu, free. Ustaz. Itu buah kesabaran Bu. Nah itulah ada hikmah di balik semua peristiwa. Masya Allah. Ini benar nih berkat tahun sekarang nih. nanti dinernya akan siap di jam 5 sore ya. Jam 5 sore Bapak. Tanggung. Nah berarti yang mau wakaf, yang badal silakan lanjut ke dia. Yang mau sholat. Iya. Sholat dulu, makan dulu. Sholat dulu ya. Sholat ingat makan apa makan ingat sholat? Oh gitu ya. Kalau saya mah makan dulu ingat sholat. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung maju ke depan ya. Belum disiapin. Ya nggak apa-apa. Tapi coffee breaknya udah di refill kan? Begitu. Oh iya, bagus kan. Dia bawa cas sama dia. Gue nggak ada assalamualaikum ya tadi. Iya, lu langsung pada keluar. Saya dengan Suhaidi. Oh di sini, oh baik. Di luar aja baik. Ya. Umroh ke sini. Yang mau membatalkan Oh iya. ibu yang meninggal, Ibu Winarti di Terus keberangkatan berapa Bu? Iya, langsung sekarang. Cik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mewakafkan Al-Quran atau badal umroh bisa yang orang meninggal. Iya. Ibu Winarti di Atma Sunarto. Binti. Enggak, ibunya dulu. Namanya Warni. Ibu Warni. Keberangkatan tanggal 19. Namanya? Nama Yang mau dibadalkan Ibu Winarti. Winarti Binti Atmo Sunarto. Sunarto. Ya. Boleh nanti ditransfer aja Bu via BCA, rekeningnya tertera, nanti konfirmasinya ke nomor saya ya Bu, sudah tertera juga. Nanti saya share di grup juga Bu. Ikut ya? Ya. Nama ini ya? Ya. Ibu, itu rekeningnya sama yang kayak waktu kita bayar umroh itu kan nomor rekeningnya Oh beda? enggak, ini Beda lagi? rekeningnya Ustaz Suhaidi. Oh, Kalau wakaf Quran Ya. bagaimana? ini lagi dong. Kalau wakaf Quran itu pembayarannya juga sama ke BCA atas nama Ustadz Suhaidi. Nanti konfirmasinya ke nomor saya, ke nomor dia. Habis itu nanti wakaf Qurannya satu Quran 240.000. Ntar ibu pilih mau wakaf di Madinah atau enggak. Kalau wakaf Qurannya berapa satunya? Satunya 240.000. Kalau misalkan satu Al-Quran kita wakafkan tiga orang nggak masalah ya? Kenapa? Satu Al-Quran kita wakafkan 3 orang atau suami ibu, apa ibu ya bisa. Kalau sebentar Bu. Ternyata masih Ini nanti ditransfer.